Bab 507. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di bawah misteri ilahi, kemampuan pemulihan Yun Ce tidak ada bandingannya. Ketika Yun Ce bangun, langit sudah gelap, dan kekuatan mental dan kekuatan batinnya yang hampir habis juga telah pulih sampai batas tertentu. Setelah bangun, dia menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur empuk, dan sekitarnya sangat sunyi. Di ruangan perabotannya sederhana dan elegan. Melihat keluar jendela, Yun Ce sekilas tahu bahwa ini masih halaman kecil tempat Yun King Hong menginap. Seharusnya kamar tidur di sebelah aula utama. Yun Ce mendengarkan dengan seksama dan samar-samar mendengar percakapan antara Yun King Hong dan Mu Yurou datang dari sebelah. Agar tidak mengganggu istirahatnya, keduanya menjaga suara mereka tetap rendah. Yun Ce melompat dari tempat tidur, dengan cepat memilah pikirannya, lalu mengambil giok transmisi suara dan menemukan tanda transmisi suara terbaik di dunia yang tersisa sebelumnya. "Saudara Tianxia, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda," kata Yun Ce melalui pesan. Segera, cahaya misterius giok transmisi suara menyala, dan suara paling ceria di dunia datang dari formasi mendalam yang berputar. "Saudara Yun, tanyakan saja." Yun Ce berkata dengan lugas. 2 bulan kemudian, untuk mempersiapkan upacara Ratu Iblis 3 bulan kemudian, keluarga Yun akan mengadakan kompetisi keluarga. Saya berharap kakak laki-laki di dunia dapat hadir saat itu. Sebagai untuk alasannya, mohon maafkan saya. Tidak nyaman membicarakannya sekarang, kakak di dunia akan tahu kapan waktunya tiba. Tanpa membiarkan Yun Ce menunggu terlalu lama, suara nomor 1 di dunia segera terdengar lagi. Alasannya tidak masalah, dibandingkan dengan kakak Yun yang menyelamatkan nyawa adik perempuanku. Hal kecil ini tidak ada artinya. Kapan waktunya datang, aku pasti akan melakukannya saat itu juga. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Nomor 1 di bawah langit adalah orang yang sangat ceria, dan keseluruhan prosesnya lebih lancar dari perkiraan Yun Ce. Bagaimanapun, dia menyelamatkan nyawa orang nomor 7 di dunia terlebih dahulu, dan orang nomor 1 di dunia pada dasarnya sombong, dan tidak akan pernah mau berhutang budi kepada siapapun. Dia sudah berjanji sebelumnya, dan bahkan jika Yun Ce tidak menjelaskan alasannya, dia pasti tidak akan menolak. Pintu dibuka, dan Yun Xiao yang mendengar suara itu buru-buru masuk. Ketika dia melihat Yun Ce, dia berkata dengan terkejut, "Saudara Yun, kamu sudah bangun." "Ya," Yun Ce mengangguk. "Yun Xiao, kamu datang tepat pada waktunya, kita bisa memulai upacaranya." Upacara?" Yun Ce menarik Yun Xiao, menyeretnya untuk berlutut berdampingan, lalu menunjuk ke langit dan berkata dengan suara berdentang, "Aku, Yun Ce, telah menjadi saudara dengan Yun Xiao hari ini. Aku adalah saudara laki-laki dan Yun Xiao adalah seorang saudara. Kita akan diberkati bersama di masa depan. Nikmati dan memikul tanggung jawab yang sama. Kerabat Yun Xiao adalah kerabatku, dan kerabatku adalah kerabat Yun Xiao. Langit menjadi saksinya. Jika ada pelanggaran, surga dan bumi akan menghancurkanmu." Yun Xiao tertegun di sana, tidak sadar sama sekali. Setelah Yun Ce menyelesaikan sumpahnya, dia menyentuh bahunya. "Oke, giliranmu." Yun Xiao menoleh, tetapi wajahnya bingung. Dia menggerakkan bibirnya dan tiba-tiba berkata, "Saudara Yun, aku. Apa, kamu tidak mau bersumpah bersaudara denganku?" Yun Ce bertanya sambil tersenyum. "Tidak, tentu saja tidak." Yun Xiao menggelengkan kepalanya, menatap lurus ke arahnya, dan berkata dengan tulus, "Saudara Yun sangat berbakat, dan keterampilan medisnya bahkan lebih menakutkan. Dia juga memiliki kasih sayang yang besar kepada saya, orang tua saya, dan aku. Bantuan, dan aku. Meskipun aku adalah kepala muda keluarga Yun, kamu telah melihat statusku yang sebenarnya hari ini. Meskipun aku baru bersama saudara Yun selama 1 hari, cahayamu begitu menyilaukan bahwa aku tidak berani melihat langsung. Di depan kakak Yun, aku seperti kunang-kunang di depan bulan yang cerah. Entahlah, kenapa kakak Yun rela bersumpah bersaudara denganku. Apalagi dia mengambil inisiatif. Yun Xiao memiliki temperamen yang lembut dan selalu toleran serta berhati-hati dalam tindakannya, tapi dia jelas tidak bodoh. Yun Ce tentu tidak akan terkejut jika dia memiliki keraguan seperti itu. Dia memandang Yun Xiao dan berkata dengan suara yang lebih tulus, "Yun Xiao, wajar jika kamu memiliki keraguan seperti itu. Keraguan ayahmu terhadapku jauh lebih besar daripada keraguanmu. Memang benar, tidak akan ada seorang pun di dunia ini bersikap baik padanya orang lain tanpa alasan sama denganku. Tapi,
Yun Xiao, tolong percaya padaku, aku tidak akan pernah memiliki rencana atau niat buruk terhadapmu atau keluargamu, tidak sekarang, tidak juga di masa depan. Sama sekali tidak, aku dengan tulus ingin melakukannya menjadi seperti saudara bagimu, dan aku sangat ingin memperlakukan kerabatmu seperti milikku. Alasannya, aku tidak bisa mengatakannya untuk saat ini, tapi paling banyak dalam waktu setengah tahun, aku akan memberitahumu alasannya dengan jelas. Jika apa yang kukatakan di atas salah, aku, Yun Che, akan mati mengenaskan. Empat kata terakhir yang dikutuk Yun Che membuat Yun Xiao terkejut. Jika dia sedikit curiga sebelumnya, maka kata-kata Yun Che yang tegas dan tatapan mata yang tegas dan tulus, Yun Xiao tidak bisa lagi merasakan sedikit pun dendam atau kewaspadaan. Dia mengangguk, lalu menghadap ke depan, mengangkat jarinya ke langit, dan mengucapkan sumpah yang sama seperti Yun Che sebelumnya. Aku, Yun Xiao, telah menjadi saudara dengan kakak Yun Che hari ini. Kakak Yun adalah saudara laki-laki dan aku adalah seorang adik laki-laki. Mulai sekarang, kita akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Kerabat saudara Yun adalah saudara saya, dan saudara saya adalah saudara-saudara Yun. Surga adalah saksi dari pernyataan ini. Jika ada pelanggaran, pemusnahan dari langit dan bumi. Yun Xiao jauh lebih bersemangat daripada Yun Che. Yun Che mengatakan kepadanya bahwa memang ada alasan untuk ini, tapi apa yang dia rasakan lebih jelas adalah ketulusan Yun Che. Terlebih lagi, Yun Che sebelumnya telah mengeruk meridian Muyuro, dan keinginan serta perhatiannya melampaui kata-kata. Pada akhirnya, dia bahkan menderita konsumsi energi mental yang berlebihan, dan pingsan. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia sangat yakin saat ini bahwa Yun Che tidak akan pernah menyakiti dia atau keluarganya. Mungkin, dia benar-benar anak Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan keluarga mereka. Adik Yun Xiao, temui kakak laki-lakiku. Yun Xiao berlutut dan membungkuk pada Yun Che dengan penuh semangat dan tulus. Yun Che menerima busurnya dan kemudian membantunya berdiri. Setelah Yun Xiao berdiri, mereka berdua tersenyum satu sama lain dan mengangguk. Yun Che berkata, mulai sekarang, kita akan menjadi saudara seperti saudara. Apapun yang terjadi di masa depan, kita akan melakukannya. Kita harus bergantung satu sama lain dan tidak ada seorang pun yang boleh bersikap sopan kepada orang lain. Oke, hehe, aku punya kakak laki-laki, dan dia adalah kakak laki-laki yang sangat kuat. Ini seperti mimpi. Wajah Yun Xiao memerah, masih tenggelam dalam kegembiraan. Hanya saja aku, sebagai adik laki-laki, benar-benar tidak berharga. Mulai sekarang, aku tidak tahu berapa banyak hutangku pada kakak. Haha. Kita semua bersaudara, dan kita mengatakan hal seperti itu kepada orang luar. Yun Che tertawa, dan melihat ekspresi bersemangat. Yun Xiao, dia menghela nafas dalam hati. Yun Xiao, kamu pikir kamu berhutang padaku, tapi, aku menyelamatkan orang tua kandungku sendiri, dan orang tuamu, serta nenekmu, semuanya meninggal karena aku. Kakekmu menanggung rasa sakit karena terpisah dari daging dan darahku dan membesarkanku dengan segala macam kesulitan. Milikmu bibi kecilku adalah spiritualku yang paling hangat dukungan ketika aku masih muda. Bahkan kamu, karena aku, telah dibebani dengan tatapan dingin dan penghinaan selama 22 tahun. Berbicara tentang hutang, saya berhutang budi padamu, aku berhutang budi padamu dan keluargamu. Aku tidak akan pernah bisa menyelesaikannya selamanya. Yang bisa kulakukan hanyalah menghentikanmu dari perundungan, menyatukanmu kembali dengan kakekmu dan bibi kecil, dan untuk mengetahui pembunuhnya, pembunuh sebenarnya dari ayah angkatnya. Itu saja. Ayo pergi, meridian orang tuamu pada awalnya sudah terbuka, dan kita bisa mulai menghilangkan racun dinginnya, kata Yun Che sambil berjalan menuju pintu. Sekarang, Yun Xiao berkata dengan cemas, tapi, saudaraku, kamu pingsan karena kelelahan sebelumnya dan kamu baru saja bangun sekarang. Bagaimana jika kamu lelah lagi? Sebaiknya kamu istirahat yang baik. Tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya, mulai lagi besok. Apakah kamu pikir aku terlihat lelah? Yun Che memutar lehernya, lalu berkata dengan serius, aku sudah mengatakan bahwa orang tuamu adalah orang tuaku. Apalagi kondisi ibumu sangat berbahaya. Kamu bersedia? Aku tetap tidak mau menunggu sampai besok, jadi ayo berangkat. Bagus. Mereka berdua mendorong pintu aula utama berdampingan dan melihat Yun King Hong dan Mu Yurou duduk di sana, menatap mereka sambil tersenyum. Yun Xiao terlihat sedikit malu,
lalu dia terkekeh dan berkata, "Ayah, Ibu, kamu pasti sudah mendengar apa yang baru saja aku dan kakak tertua katakan, kan?" Hanya ada dinding tipis di antara kedua ruangan itu, dan suaranya tidak direndahkan, sehingga orang biasa pun dapat mendengarnya dengan jelas. "Haha, kami tidak melewatkan sepatah kata pun." Yun King Hong tersenyum lembut, "Xiaoer, selamat memiliki kakak yang baik. Sebagai seorang ayah, saya juga merasa bahwa Yun Ce tidak pernah menyakiti keluarga kami. Untuk yang namanya alasan, sebenarnya sudah tidak penting lagi." Mata Mu Yurou berair, dan dia berkata dengan gembira, "Suamiku, karena mereka menikah dengan Jinlan, bagaimana kalau kita mengadopsi anak ini sebagai anak angkat kita?" Yun King Hong terkekeh dan berkata, "Sungguh luar biasa memiliki putra yang luar biasa, tapi tentu saja, itu tergantung pada apa yang diinginkan Yun Ce terlebih dahulu." Dada Yun Ce naik turun dengan keras, lalu dia maju selangkah dan berlutut di tanah. "Anakku, Yun Ce, temui ayah angkat dan ibu angkatku." Mu Yurou dan Yun King Hong saling memandang dengan senyum gembira di wajah mereka. Yun King Hong dengan ringan menggenggam tangannya dan menghela nafas dengan kegembiraan yang jelas. Oke. Aku, Yun King Hong, menyalahkan Tuhan. Setelah beberapa dekade, hari ini, saya akhirnya mendapat kompensasi untuk keluarga kami, dan saya punya putra lagi. Nak, bangunlah, tanahnya dingin." Mu Yurou berdiri dan dengan lembut membantu Yun Ce berdiri. Melihat kehangatan di matanya yang bisa meluluhkan segalanya, Yun Ce berkata hampir tak terkendali, "Bolehkah aku tidak memanggilmu ayah angkat dan ibu angkat, tapi seperti Yun Xiao, memanggilmu ayah dan ibu?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yun Ce menyesalinya. Hanya dalam satu hari, dia telah bersumpah dengan Yun Xiao dan mengenali mereka sebagai orang tua angkat. Dia sudah terlalu bersemangat, dan kata-kata ini bahkan lebih ingin sekali. Ia kemudian menjelaskan, "Orang tua kandung saya meninggalkan saya ketika saya masih kecil, dan ayah serta ibu angkat yang mengadopsi saya juga meninggal tidak lama setelah saya lahir. Saya tidak punya waktu untuk melihat mereka dengan jelas. Mereka selalu begitu kakek membesarkanku. Jadi, aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya memanggilku ayah, jadi..." Kata-kata Yun Ce secara tidak sengaja menusuk saraf Mu Yurou, dan matanya tiba-tiba menjadi kabur, anak yang menyedihkan. "CR, selama kamu tidak menyukainya, kami akan menjadi orang tuamu mulai sekarang. Aku suka dan merawatmu seperti anakku sendiri, dan kamu dapat menghubungi kami sesukamu." Yun King Hong juga sedikit mengangguk. Jantung Yun Ce berdegup kencang, lalu dia berlutut lagi, menatap mereka, dan dengan lembut berteriak, "Ayah! Ibu!" Meski ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, kedua teriakan ini masih memiliki vibrato yang berat. Ini pertama kalinya dalam dua kehidupannya dia memanggil dua nama yang sangat akrab di telinga orang awam ini, dan dia menghadapi orang tua kandungnya. "Akhirnya aku mempunyai ayah dan ibu." Yun Ce memejamkan mata dan merasakan perasaan bertekuk lutut pada orang tuanya. Pada saat ini, dia merasa bahwa hidupnya tiba-tiba menjadi jauh lebih lengkap, dan perasaan hampa dan kekurangan tertentu yang selama ini diam-diam ada di dalam hatinya juga menghilang dengan tenang. Pada saat inilah dia benar-benar memahami apa perasaan kekurangan yang dia rasakan. Bab 508, Anak Baik. Mu Yurou mendukung Yun Ce dan bergumam pelan, air mata keluar dari matanya dengan mata kabur. Melihat ibunya menangis, Yun Xiao terkejut dan berjalan cepat. "Bu, ada apa denganmu? Ini peristiwa yang sangat membahagiakan, kenapa ibu tiba-tiba menangis?" Mu Yurou menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya, tetapi dia tidak bisa menghentikan air matanya. Matanya segera memerah. Dia tersedak dan berkata, "Ibu baik-baik saja. Mungkin karena aku punya anak tambahan. Saya sangat senang." Ketika Yun Ce memanggilnya, "Ibu," dia tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar, dan air matanya mengalir tak terkendali, dia bahkan tidak tahu kenapa. Dan EBS petik terbalik map ibumu, ciri terbesarnya adalah dia suka menangis. Ketika dia masih kecil, dia akan menangis setiap 2 hari sekali dan setiap 3 hari sekali. Sekarang dia telah menjadi seorang ibu, dia masih mencintai menangis, haha. Yun King Hong menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum, menatap Mu Yurou dengan mata penuh belas kasihan. Dia menebak bahwa pasti kata-kata Yun Ce, "Orang tuaku meninggalkanku ketika aku masih muda," yang menyentuh hatinya.
Selama bertahun-tahun, setiap kali dia memikirkan anak itu, dia meneteskan air mata berkali-kali. Mu Yurou menyeka air matanya, lalu memutar matanya ke arah Yun King Hong dan berkata dengan marah, "Aku baru saja menjadi ibu CR, dan kamu menertawakanku di depan CR. Ketika Xiao Er dan CR tidak sekitar, lihat bagaimana aku menghadapimu. CR, jangan percaya apa yang dia katakan, ibu terlalu senang, cepat bangun." Yun King Hong mengangkat bahunya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kami dan suami kami telah memiliki seorang putra lagi. Ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Kami harus minum beberapa minuman hari ini. CR, kamu belum makan sepanjang hari, jadi kamu pasti lapar. Ayo, kita minum dulu, hahaha." Yun King Hong tertawa terbahak-bahak, dan terlihat jelas bahwa suasana hatinya sedang sangat baik. Yun Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama ayah mau, anak itu secara alami akan bersamamu kapan saja, tapi yang paling penting saat ini adalah racun dingin di tubuhmu, terutama racun dingin di ibumu. Yang paling mendesak adalah membiarkan anak itu menghilangkan racun dingin di tubuhmu terlebih dahulu. Kamu sudah sangat lelah sebelumnya. Jangan memaksakannya." "Tidak masalah, Ibu. Mari kita bicarakan tentang detoksifikasi besok," kata Mu Yurou lembut. Namun Yun Ce menggelengkan kepalanya tanpa ragu, "Ini adalah masalah besar yang berkaitan dengan keselamatan fisik ibu, dan saya tidak akan pernah menundanya." Yun King Hong mengangguk perlahan, energi CR sepertinya pulih dengan baik, dan apa yang dia katakan itu benar. "Oke, mari ikuti apa yang dikatakan CR. Yun Xiao, pergilah istirahat. Kamu terluka dan sibuk selama 1 hari lagi. Jika kamu tidak istirahat, lukanya tidak akan stabil, tapi mungkin akan bertambah parah," kata Yun Ce tegas. Faktanya, Yun Xiao telah menanggung beban luka di tubuhnya. Dia tidak memaksakannya. Selain itu, dia sangat percaya pada Yun Ce. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan istirahat. Kakak, ayah dan ibu, tolong saja." Yun Xiao pergi, dan Yun Ce berhenti menunda dan dengan cepat mulai mengeluarkan racun dingin dari tubuh Mu Yurou. Dia meminta Mu Yurou untuk duduk tegak, lalu mengambil kotak jarum perak panjang yang dibawakan Yun Xiao, lalu memegang 10 jarum perak di satu tangan, menjentikkan jarinya, dan 10 jarum perak itu tiba-tiba terbang tanpa suara, lalu melewatinya. Pakaian Mu Yurou menembus tubuhnya. Ketika Yun Ce mengangkat tangannya untuk melambaikan jarum, mata Yun King Hong bergerak, dan dia tanpa sadar membuat gerakan membuka mulutnya dan mengangkat tangannya, tetapi sebelum suara itu keluar, tubuhnya membeku di sana, melihat ke 10 jarum dalam jumlah besar, kaget. Lokasi di mana jarum perak menembus, jelas merupakan 10 titik akupuntur inti di punggung Xuanze. Ketika dokter biasa menusuk titik akupuntur, mereka tidak hanya harus melepas pakaian mereka untuk memastikan lokasi titik akupuntur, tetapi mereka juga harus memasukkan titik akupuntur satu persatu dengan sangat hati-hati. Namun, Yun Ce melakukannya 10 kali dalam satu waktu dengan jarum dipisahkan oleh pakaian, dan posisinya persis sama. Ini hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Yun Ce terus mengubah posisinya, dan 5 jari tangan kanannya menjadi bayangan saat menari. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan jarum perak menembus tubuh Mu Yurou. Selama seluruh proses, dia tidak hanya tidak mendengar apapun, terdengar, bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Racun dingin di tubuh Mu Yurou dan Yun King Hong telah menembus terlalu dalam ke dalam tubuhnya, sehingga dia tidak bisa langsung memurnikannya dengan mutiara racun langit. Sebaliknya, dia menggunakan energi misterius sebagai panduan dan jarum perak sebagai pembawa untuk menariknya. Racun dingin keluar dari berbagai bagian tubuhnya, lalu gunakan mutiara racun langit untuk memurnikannya dengan cepat. Hal ini tampaknya sederhana, namun prosesnya sangat sulit dan lambat. Setelah menusuk jarum perak, Yun Ce duduk di belakang Mu Yurou, meletakkan telapak tangannya di belakang jantungnya, dan energinya yang dalam perlahan mengalir masuk. Yun King Hong tidak pergi. Dia menyaksikan setiap gerakan Yun Ce dan setiap perubahan Mu Yurou. Dia ingin melihat bagaimana Yun Ce bisa menyingkirkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini di mata para dokter hebat. Racun dingin. Setelah 2 jam penuh hening, sentuhan warna biru perlahan muncul pada 109 jarum perak. Warna birunya sangat terang, tapi saat mata bersentuhan, ada rasa takut yang menggigil di sekujur tubuh. Rasakan, mata Yun King Hong terpaku dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mungkinkah ini adalah
Setelah menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dia segera berhenti berbicara agar tidak mengganggu Yun Ce. Tapi Yun Ce membuka matanya saat ini dan berkata, "Ya, ini adalah racun dingin di tubuh ibu." Setelah mengatakan itu, Yun Ce juga menjauhkan telapak tangannya dari Mu Yurou. Sesaat sebelum dia menjauh, lampu hijau menyala di telapak tangannya. Tiba-tiba, semua warna biru pada jarum perak menghilang, dan tidak ada yang dimurnikan. Residu, melihat Mu Yurou, matanya masih tertutup dan dia tertidur. "Jadi, ini sudah berhasil," kata Yun Qinghong sambil menekan kegembiraannya. Yun Ce menggelengkan kepalanya, "Belum. Racun dingin yang baru saja dikeluarkan hanyalah sebagian kecil. Racun dingin telah berada di tubuh ibuku selama lebih dari 20 tahun, dan telah menyerang terlalu dalam, jadi kita harus jangan terburu-buru demi sukses, meski baru mendatangkan sebagian kecil, namun mau tidak mau tetap merenggut sebagian vitalitas. Ibu tertidur karena kurang vitalitas dan kelelahan. Tapi tolong jangan khawatir, ayah, hilangnya vitalitas ini tidaklah serius. Selama kemajuannya diperlambat, hal itu tidak akan pernah menyebabkan kerusakan besar pada tubuh ibu saya, yang dapat diperbaiki dengan cepat." Setelah menderita racun flu selama lebih dari 20 tahun, mereka berdua sudah akrab dengan flu yang mengerikan. Pada saat ini, Yun Qinghong dengan jelas merasakan aura dingin di tubuh Mu Yurou telah melemah setidaknya 20%. Tiba-tiba, keraguan terakhirnya menghilang. Yang tersisa hanyalah kejutan dan harapan untuk Yun Qinghong. Dia sangat kagum dan bersyukur karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa mengangguk berat dengan kabut di matanya. "Ayah, biarkan anak itu mengatur pernapasannya sebentar, lalu mulai mengeluarkan racun dingin darinya," kata Yun Ce dengan ekspresi santai. "Aku tidak perlu khawatir, dan kamu tidak perlu bekerja terlalu keras karena kami," kata Yun Qinghong lembut. Meskipun dia terus-menerus bingung mengapa Yun Ce begitu baik kepada keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang, ketulusan Yun Ce dan sikapnya kepedulian terhadap mereka tidak membuatnya merasa salah sedikit pun. Setelah terdiam beberapa saat, energi Yun Ce sebagian besar pulih. Dia membuka matanya lagi dan tiba-tiba berkata, "Ayah, aku merasa sepertinya ada banyak depresi di hati ibu. Luka dan racunnya tidak ada. Ya ampun, ayah sedang hamil, namun kondisi fisiknya jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, itulah salah satu alasannya. Hal apa yang membuat ibu saya sedih? Saya ingin tahu apakah ada cara agar saya bisa berbagi." Aduh, Yun Qinghong menghela nafas dalam-dalam, masalah ini adalah cerita yang panjang. Dia memang mengalami depresi. Dalam 20 tahun terakhir, dia tidak pernah tersenyum dengan tulus. Yun Qinghong tidak melanjutkan bicaranya. Yun Ce tanpa sadar menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara pelan, "Meskipun aku baru saja tiba di kota Kekaisaran Iblis, aku juga mendengar desas-desus bahwa Yun Xiao bukanlah kamu dan ibuku. Tubuh kandungku nak, apakah ini benarkah?" Anak itu hanya penasaran dan tidak marah pada Wei Yun Xiao. "Jika pertanyaannya tidak pantas, mohon jangan tersinggung." Yun Qinghong menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Seluruh alam iblis ilusi sudah tahu tentang masalah ini, jadi tidak ada salahnya mengatakannya. Dia berhenti, dan setelah ragu sejenak, dia membuat keputusan. Berkata, "Mungkin aku harus mencari seseorang untuk diajak bicara tentang masalah ini. Xiao Er sudah tua, meskipun kami telah menyembunyikan beberapa hal, ini adalah hidup dan pengalaman hidupnya. Dia seharusnya tahu, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Ketika saatnya tiba untuk memberitahunya, kamu dan Xiao Er bersumpah bersaudara, dan kamu ditakdirkan untuk banyak membantu Xiao Er di masa depan. Mungkin akan lebih baik bagi Xiao Er jika aku memberitahumu tentang ini sebelumnya." Yun Ce mengangkat kepalanya, "Apa yang ayah katakan adalah..." Yun Qinghong berkata perlahan, "Seperti yang dikatakan legenda, Xiao Er memang bukan anak kandung ibuku." "Yun Ce, saya pikir Anda juga telah mendengar rumor bahwa dia sebenarnya berasal dari benua Tianshuan." "Hal ini juga benar." Yun Qinghong melihat ke samping pada reaksi Yun Ce. Dia akan memberitahu Yun Ce ini, dan dia jelas tidak impulsif. Orang-orang di alam iblis ilusi sangat tidak menyukai orang-orang di benua Tianshuan. Fakta bahwa Yun Xiao berasal dari benua Tianshuan pada akhirnya akan terungkap ke dunia. Selain itu, hal itu telah dikonfirmasi oleh beberapa orang, dan hanya tersisa satu orang, itu hanya selapis kertas jendela yang dilindungi oleh mereka. Yun Ce dan Jinlan adalah saudara angkat.
jika dia juga memiliki firasat buruk terhadap orang-orang di benua Tianxuan, maka akan jauh lebih baik bagi Yun Ce untuk mengetahuinya sekarang daripada dia mengetahuinya nanti. Tapi dia segera menyadari bahwa Yun Ce sepertinya tidak peduli sama sekali, dan bertanya langsung, apakah Yun Xiao adalah anak yang kamu adopsi di benua Tianxuan? Yun Qinghong menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke jendela, matanya menjadi berkabut dan dalam. Ingatannya kembali ke masa yang tak terlupakan itu, 25 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan ayahku yang hilang di benua Tianxuan, Mei suamiku dan aku menggunakan cloud dengan senjata rahasia keluarga, aku putus asa pindah ke benua Tianxuan. Di benua Tianxuan, kami mencoba menyelinap ke tempat yang disebut domain pedang surgawi yang perkasa, tetapi kami ditemukan oleh pihak lain. Sebagai pasangan, kami lemah dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun dalam perjalanan untuk melarikan diri, saya menyerbu jiwa melalui geng Xuan, dan keluar dari benua surgawi yang perkasa. Orang-orang dari wilayah pedang menemukan bahwa ayah saya tidak mati, tetapi diam-diam di penjara di Kerajaan Angin Biru, salah satu dari 7 kerajaan Tianxuan benua, di tempat bernama Villa Tianjian. Jadi kita menyingkirkan kejaran wilayah pedang Tianjian yang perkasa dan berkeliling. Wan Li, aku pergi ke negeri Angin Biru. Saat aku pertama kali tiba di Blue Wind Country, aku bertemu saudara terbaik dalam hidupku. Yun Ce, petik 2 Itu adalah perbatasan timur Kerajaan Angin Biru, tidak jauh dari kota kecil bernama Liuyun. Meskipun lebih dari 20 tahun telah berlalu, kota Liuyun adalah nama yang tidak diketahui banyak orang di benua Tianxuan. Tapi dia menyimpannya dengan kuat dalam pikirannya. Kenalan saya dengannya adalah secara kebetulan. Pada saat itu, dia sepertinya sedang keluar untuk pelatihan dan bertemu dengan sekelompok orang jahat yang menindas seorang wanita. Dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, tetapi kekuatan misteriusnya. Kultivasi saya levelnya tidak terlalu tinggi, dan saya dikalahkan oleh pencuri musuh dengan sangat cepat. Suami dan istri kami berhati-hati dan tidak pernah mengalami masalah apapun di benua Tianxuan, tetapi saya dikalahkan olehnya dan jatuh di bawah pisau pencuri. Terkesan dengan kekuatan dan kebanggaan yang ditunjukkan, mau tak mau aku mengambil tindakan dan mengalahkan para pencuri itu. Senior, siapa namamu? Yun Ce berkata dengan nada setenang mungkin. Namanya Xiao Ying. Yun Ce, kami saling mengenal, dan setelah percakapan singkat, kami menemukan bahwa meskipun kekuatannya yang dalam lemah, dia jujur dan berkemauan keras, sehingga tidak mungkin untuk tidak memiliki kesan yang baik padanya. Terlebih lagi, temperamennya sangat baik, mirip denganku. Awalnya aku mengira dia hanya penyelamat. Pejalan kaki berikutnya, tapi saat kami mengobrol satu sama lain, kami merasa semakin terlambat bertemu. Saat itu, Yuro terluka. Aku juga mengingatkan Xiao Ying bahwa suami dan istri kami sedang diburu dan mungkin berada dalam bahaya kapan saja, tetapi dia tidak menunjukkan penolakan apapun, melainkan menemukan tempat yang sangat baik bagi kami untuk memulihkan diri dan bersembunyi. Saat Yuro sedang memulihkan diri, Xiao Ying datang mengunjungi kami setiap hari dan membawakan segala jenis anggur berkualitas dan makanan lezat. Dia bertanya kepadaku tentang Xuan Dao, dan aku bertanya kepadanya tentang benua Tianxuan. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak kami bertemu satu sama lain. Mereka adalah orang-orang yang sangat mirip dan menyenangkan, jadi segera setelah itu, kami bersumpah dan menjadi saudara. Yun Qinghong menghela nafas panjang. Aku, Yun Qinghong, tidak pernah berpikir bahwa satu-satunya orang kepercayaan dan sahabat dalam hidupku adalah dari benua Tianxuan yang paling dibenci. Aku dan suamiku tinggal di tempat itu selama 3 bulan. Pada 3 bulan itulah Yuro tiba-tiba hamil, tapi kami dan istriku tidak menyadarinya saat itu. Setelah Yuro pulih dari luka-lukanya, kami mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Eagle, mengambil peta yang dia gambar dengan tangannya sendiri, pergi ke tempat bernama Tianjian Villa, tempat ayahku di penjara. Tapi aku tidak menyangka akan ada penyergapan yang menunggu kami dan suamiku untuk waktu yang lama. Begitu kami mendekati Villa Tianjian, kami dikepung oleh orang-orang kuat dari domain pedang Tianjian yang perkasa, dan semua orang yang dikirim oleh lawan adalah master terbaik. Meskipun suami dan istri kami berhasil melarikan diri, pada akhirnya, kami berdua terluka. Setelah itu, suami dan istri kami terjebak dalam pengejaran domain pedang surgawi yang perkasa tanpa akhir. Kekuatan suami dan istri kami tidak lemah. Tidak banyak orang di seluruh benua Tianxuan yang dapat menjaga kebersamaan suami dan istri kami.
Meskipun mengejar domain pedang surgawi yang perkasa membuat kami malu, tidak mungkin kami menjadi seperti itu, terbunuh. Namun, beberapa bulan kemudian, selain domain pedang surgawi yang perkasa, tiba-tiba ada sekelompok orang lain yang mengejar kami. Saya dan suami secara tidak sengaja jatuh ke dalam formasi beracun mereka dan keracunan di sekujur tubuh kami. Selain itu, racun ini tidak dapat digunakan untuk membunuh kita. Energi misterius keluar, racun ini, yang merupakan racun dingin di tubuh kita. Pada saat itu, Yurou sudah hamil dan mengetahui bahwa dia hamil. Untuk mencegah racun membahayakan anak di dalam perutnya, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan racun dingin ke dalam 5 organ dalamnya selama 6 bulan, bertahan rasa sakit akibat racun dingin yang menyempitkan jantung siang dan malam. Yun Che, bab 509, apa yang terjadi selanjutnya? Yun Che diam-diam mengepalkan tangannya dan bertanya dengan suara cepat. Kemudian, suami dan istri kami dapat dengan tenang mengatasi pengejaran domain pedang Tianjian yang perkasa, dan kami masih mencari kesempatan untuk kembali ke Villa Tianjian untuk mencari ayah kami. Tapi tiba-tiba ada sekelompok kekuatan, dan kami berdua kedinginan lagi. Karena racun, dan fakta bahwa Yurou sedang hamil dan tidak berani menggunakan kekuatan misteriusnya terlalu banyak, jalan keluar kami menjadi sangat sulit dan berbahaya. Pada saat itu, kami tidak lagi berani berharap untuk kembali ke Villa Tianjian, dan bahkan menyelamatkan hidup kami menjadi sulit. Itu sangat sulit. Saya melindungi Yurou, dan Yurou melindungi anak di dalam perutnya. Hingga setengah tahun setelah anak itu lahir, kami berjuang keras. Setelah puluhan tahun menikah, kami akhirnya mempunyai seorang anak, namun kami tidak bisa merasakan kebahagiaan apapun karena anak kami berada dalam bahaya besar begitu dia lahir. Hal yang paling menyakitkan bagi kami sebagai pasangan adalah meskipun Yurou bekerja keras, meskipun perlindungannya mengancam nyawa, racun dingin masih menyerang tubuh anak itu. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa perlindungan yang Yurou habiskan selama 6 bulan dengan rasa sakit sebagai gantinya memberikan hasil yang baik. Racun dingin yang terkena pada anak itu sangat besar. Kian, itu tidak akan langsung membunuhnya. Setelah mengatakan ini, wajah Yun Qinghong tidak menunjukkan kelegaan. Dia menutup matanya dan menghela nafas dengan sedih, tetapi kami tidak bisa memaksakan diri keluar dari tubuh ini. Dalam keputusasaan, kami, suami dan istri harus membuat pilihan yang menyakitkan. Saya menggunakan kekuatan saya yang dalam untuk memaksa sedikit racun dingin di tubuhnya ke dalam pembuluh darah yang dalam dan muda, dan kemudian menggunakan kekuatan guntur dan kilat saya untuk memusnahkan racun dingin itu, tetapi itu juga benar-benar menghancurkan pembuluh darahnya yang dalam. Petik 2. Dada Yun Che naik dan turun dengan keras. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pembuluh darahnya yang dalam menjadi cacat bukan karena luka, tapi karena racun dingin. Meskipun lebih dari 20 tahun telah berlalu, Yun Qinghong masih terlihat sangat kesakitan ketika memikirkan saat itu. Menghancurkan pembuluh darah dalam anaknya dengan tangannya sendiri sama dengan menghancurkan hidupnya, yang lebih buruk daripada menghancurkan dirinya sendiri. Itu jutaan kali lebih banyak menyakitkan dan sulit. Dia menghela nafas dan berkata, anak itu baru saja lahir dan pembuluh darahnya yang dalam belum matang. Jika dia dihancurkan pada usia ini, hidupnya akan ditakdirkan menjadi orang yang tidak berguna. Tapi itu satu-satunya sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Kalau tidak, begitu racun dingin itu menyebar, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup bahkan 7 hari pun. Aku tahu, Yun Che berkata dengan lembut, saat anak itu besar nanti, dia pasti akan memahami kesulitanmu dan tidak akan pernah menyalahkanmu. Yun Qinghong menggelengkan kepalanya, sangat disayangkan meskipun kami menyelamatkan nyawanya. Kami hampir tidak akan pernah melihatnya lagi dalam kehidupan ini karena dia ditinggalkan di benua Tianxuan 22 tahun yang lalu. Yun Che pada dasarnya sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia diam-diam mendengarkan kata-kata Yun Qinghong. Aku dan suamiku melarikan diri dengan putus asa bersama anak-anak kami. Pelarian kami tidak memiliki arah sama sekali. Sampai suatu hari kami melewati tempat yang familiar dan memasuki sebuah kota kecil. Kemudian kami bertemu dengan saudara lelakiku yang bersumpah, Xiao Ying, dan aku tidak mengetahuinya. Liu Yun tempat tinggalnya adalah kota. Pada saat itu, suami dan istri kami berlumuran darah, dan kekuatan kami yang dalam hampir habis. Kami sudah bersiap untuk mati.
Tetapi ketika saya bertemu saudara Xiao Ying, dia memarahi saya bahwa meskipun saya tidak ingin anak itu tumbuh tanpa orang tuanya, dia harus mati-matian menyelamatkan nyawanya dan melarikan diri. Kemudian, dia menyiapkan pakaian, makanan, dan obat-obatan dalam jumlah besar untuk kami dan istrinya dalam waktu sesingkat mungkin. Dia kemudian menyerahkan menggambar peta dan menunjukkan rute pelarian dan tempat persembunyian yang bagus untuk kita. Petik 2. Suami saya dan saya sangat asing dengan benua Tianxuan. Kami seperti lalat tanpa kepala ketika kami melarikan diri sebelumnya. Dengan bimbingan saudara Xiao Ying, kami berhasil melarikan diri dari kejaran orang-orang itu dan bersembunyi di bawah air terjun. Tanpa bantuan dan bimbingan dari saudara laki-laki Xiao Ying, mustahil bagi kami dan istri saya untuk melarikan diri dan bertahan hidup hingga hari ini. Kehidupan kami berdua diberikan olehnya. Bahkan dalam waktu singkat ketika dia membawa kami masuk, dia diam-diam menukar anaknya yang baru lahir dengan anak kami tanpa memberi tahu kami. Kami melarikan diri dengan seluruh kekuatan kami, dan kami tidak mengetahuinya sampai kami menemukan tempat tersembunyi. Yun Che, sebenarnya setelah bertemu dengan kakak Xiao Ying, aku mempunyai ide untuk menyerahkan anakku kepadanya dan suami istri kami untuk mati. Namun aku sangat takut hal ini akan membawa bencana bagi keluarga Xiao Ying, bahwa keluarga Xiao Ying akan dihancurkan. Saudara Ying diam-diam menukar anak-anak kami demi menjaga darah suami dan istri kami. Yun Qinghong menutup matanya, sudut matanya bergetar. Aku, Yun Qinghong, punya seperti itu sebagai saudara dalam hidup ini. Itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan pernah berikan kepadaku. Itu adalah sebuah anugerah. Artinya, anak-anakmu tertinggal di benua Tianxuan, di suatu tempat bernama kota Liuyun, dan anak paman Xiao itu adalah Yun Xiao. Yun Che berkata dengan lembut. Ya, Yun Qinghong mengangguk perlahan, ini adalah pengalaman hidup Xiaoer. Setelah kami melarikan diri dari kejaran, kami juga berpikir untuk kembali ke kota Liuyun, tetapi pada saat itu, suami dan istri kami terluka parah dan berada dalam kondisi yang buruk, terinfeksi racun dingin, hanya ada sisa kekuatan yang tersisa. Jika kita kembali ke kota Liuyun dengan gegabah, begitu kita terpapar, kita akan mati, tetapi itu akan membawa bencana besar bagi Xiao Ying dan yang lainnya. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan hanyalah adalah hidup dengan segenap kekuatan kita. Tidak peduli apapun, dia harus melindungi anaknya. Saya mengerti betul pada saat itu bahwa saudara Xiao Ying menukar anak kami, sebagian untuk menjaga darah suami dan istri kami, dan sebagian untuk menginspirasi keinginan kita untuk melakukan apapun untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri nanti? Tanya Yun Che. Keluarga Yun kami memiliki senjata rahasia yang dapat melintasi ruang angkasa. Namun, setiap kali senjata rahasia ini digunakan, dibutuhkan waktu 3 tahun untuk memulihkan kekuatannya. 3 bulan kemudian, senjata rahasia itu akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dan kami dengan ini, saya kembali ke alam iblis hantu. Karena ada senjata rahasia yang dapat mengarah langsung ke benua Tianxuan, apakah Anda menggunakannya untuk pergi ke benua Tianxuan untuk mengambil anak-anak Anda? Yun Qinghong menggelengkan kepalanya dan tersenyum lemah. Setelah diserang oleh alam iblis ilusi kami beberapa kali, benua Tianxuan juga sangat waspada dan waspada. Senjata rahasia keluarga Yun kami memang dapat digunakan lagi, tetapi begitu memasuki benua Tianxuan akan segera ditemukan oleh orang-orang di sana. Kami berdua cacat fisik, dan jika kami menggunakan senjata rahasia itu lagi, kami akan mati. Adapun orang lain, bagaimana mereka bisa menempatkan diri mereka dalam bahaya demi anak-anak kami? Jadi, kami hanya bisa menganggap Xiaoer sebagai anak kandung kami dan menyembunyikan pengalaman hidupnya yang sebenarnya. Tapi kami, putra keluarga Yun, semua memiliki kekuatan Xuan Gang dalam darah kami. Saat dia tumbuh dewasa, pengalaman hidupnya adalah ditakdirkan untuk dipertanyakan, juga akan tumbuh dalam kritik yang tak terhitung jumlahnya mulai sekarang. Kami sudah menduganya, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya. Yun Che secara kasar telah mengetahui kebenaran tahun itu dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ketika dia mendengar Yun Qinghong berbicara tentang tahun itu secara rinci, hatinya masih berdebar kencang dan sulit untuk tenang. Ambisi 4 tanah suci menyebabkan pukulan besar bagi klan Kaisar Iblis, dan juga menyebabkan tragedi keluarga Yun dan Xiao mereka. Kehidupannya dan Yun Xiao menjadi terbalik karena hal ini. Kamu memberitahuku ini karena kamu berharap suatu hari nanti, aku bisa pergi ke benua Tianxuan bersama Yun Xiao untuk menemukan kerabat aslinya.
Yun Che bertanya dengan suara rendah. Yun King Hong mengangguk perlahan, meskipun, aku tidak tahu mengapa kamu begitu baik kepada keluarga kami, tapi kebaikanmu kepada Yun Xiao, bahkan ketika kamu memanggil kami ayah dan ibu, tidak ada kemunafikan sama sekali. Terlebih lagi, meskipun aku punya banyak keraguan tentangmu, tidak peduli apa, aku tidak bisa merasakan penolakan sama sekali. Sebaliknya, aku memiliki semacam kebaikan dan kepercayaan yang tak terlukiskan. Dia tersenyum, sepertinya menyukai perasaan yang tak bisa dijelaskan ini. Xiao Er dikucilkan oleh semua orang karena dia dicurigai berasal dari benua Tianxuan. Dia tidak punya teman sejak dia masih kecil. Dia hampir berusia 22 tahun ini, tetapi hanya kamu yang bersedia menjadi saudaranya. Meski begitu, ini agak sulit bagimu, tetapi bakat kultivasi Xiao Er bukanlah yang terbaik. Di masa depan, hanya kamu yang dapat membantunya kembali ke benua Tianxuan dan mengenali leluhurnya. Dia harus kembali di sana suatu hari nanti. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya tempat di mana ini adalah rumahnya, dan keluarga Xiao Ying pasti menantikannya siang dan malam. Lalu, apakah kamu merindukan anak kandungmu? Yun Che bertanya dengan suara rendah. Yun King Hong memejamkan mata dan berkata dengan suara sepelan angin, saya baik-baik saja. Bagaimanapun, saya percaya bahwa saudara Xiao Ying tidak akan pernah memperlakukan anak saya dengan buruk. Dengan saudara Xiao Ying, dia tidak akan diganggu dan akan melakukannya. Jalani hidup bahagia, aku tidak pernah meragukan ini. Tapi Yurou, selama bertahun-tahun, dia merindukan siang dan malamnya, menitikkan air mata yang tak terhitung jumlahnya, dan terkadang terbangun sambil menangis dalam tidurnya. Dia memikirkan apakah apapun terjadi pada anak itu, dan apakah pembuluh darahnya yang dalam setelah digulingkan, dia khawatir apakah dia akan diintimidasi dan diejek. Di saat yang sama, dia sering menyalahkan dan membenci dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun, kekhawatirannya tidak berkurang, tetapi depresi di hatinya menjadi semakin serius. Selama bertahun-tahun, dia jatuh sakit berkali-kali, dan yang lain mengira itu karena racun flu-nya, tetapi hanya saya yang tahu bahwa dia sakit karena kesedihan dan kerinduan. Orang yang selalu mendukungnya adalah Xiao Er. Dia menganggap Xiao Er sebagai anak kandungnya. Bersikaplah 2 kali lebih baik padanya, kuharap sebaik aku terhadap Xiao Er, anak-anak kita akan diperlakukan dengan baik. Petik 2. Setelah menghilangkan racun dari Yun King Hong, langit menjadi gelap. Di bawah efek samping menghilangkan racun dingin, Yun King Hong dan istrinya tertidur. Yun Che keluar dari kamar dan berdiri di tengah halaman. Dia menatap bulan tidak lengkap yang ada di langit, untuk waktu yang lama, angin malam bertiup melewatinya, meniup rambut di dahinya, ujung. Mengapa kamu tidak memberitahu mereka identitasmu? Kamu punya banyak cara untuk membuktikan bahwa kamu adalah putra mereka. Rong Sui, Xuan Gang, cermin samsara, semuanya baik-baik saja. Jasmine bertanya ringan, sekarang bukan waktunya. Yun Che memandang ke depan dengan tenang, setidaknya, ini tidak adil bagi Yun Xiao. Waktunya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yun Che mengangkat kepalanya sedikit, dan tatapan dingin muncul di matanya, karena takdir telah mengirimku ke tempat ini dan mengizinkanku menemukan keluarga dan orang tua kandungku, tentu saja aku harus membuat perbedaan. Saat itu agar aku dapat melarikan diri, kakekku memotong nyawanya sendiri. Nyawaku ditukar dengan nyawa kakekku. Aku akan memenuhi keinginan dan kemauannya atas namanya. Kakek meninggal setelah menanggung ratusan tahun penderitaan demi klan Kaisar Iblis, namun sebagai gantinya, dia dihukum dan seluruh keluarga Yun dikutuk. Kenapa? Yun Che mengertakkan giginya dengan paksa, karena Kaisar Iblis klan, saya kehilangan kakek saya. Karena kakek saya, orang tua saya telah cacat selama lebih dari 20 tahun, dan mereka diperlakukan dengan mata dingin yang sama seperti saya ketika saya cacat. Saya adalah cucu dari Yun Changhai dan putra Yun King Hong. Mereka sangat mencintai keluarga kerajaan iblis hantu kesetiaan yang tak pernah gagal, tapi aku tidak memilikinya. Yang kulihat hanyalah hutang mereka pada keluarga kita. Keluarga kerajaan iblis ilusi berhutang kakekku, orang tuaku, dan aku. Aku menginginkannya 10 kali. Kembalikan aku 100 kali lipat. Bab 510. Jasmine mendengus pelan, kamu memasuki peran itu begitu cepat. Meskipun mereka adalah orang tuamu, pada dasarnya, mereka hanya orang yang lewat dan memiliki hubungan darah. Sebelumnya hari ini, kamu tidak berinteraksi dengan mereka.
Sekarang tapi kamu ingin mengambil risiko untuk mereka. Yun Che berkata dengan tenang, cinta keluarga lebih indah dari yang kukira. Kemarin, mereka dan aku adalah orang asing yang belum pernah bertemu satu sama lain dan tidak punya dendam satu sama lain. Tapi hari ini, aku tidak bisa mengendalikan kelahiran seorang anak yang tidak dapat dipisahkan dariku apapun yang terjadi. Untuk melindungi keinginan mereka, ini harus menjadi naluri manusia ketika menghadapi kasih sayang keluarga, sebuah naluri yang terukir dalam darah. Suara Jasmine penuh dengan penghinaan, itu hanya karena kamu cukup beruntung memiliki sepasang orang tua yang layak untuk dilindungi. Tidak semua hubungan keluarga di dunia ini indah, dan beberapa bahkan akan membuatmu membenci mereka sampai ke titik tulang. Jelas ada jejak kebencian dalam suara Jasmine. Yun Che terkejut, mengerutkan kening dan bertanya, Molly, aku ingat kamu sangat menyukai kakak dan ibumu. Apa maksudmu dengan ini? Jasmine mencibir ringan, adik dan ibuku adalah orang paling penting dalam hidupku, tapi mereka berdua sudah mati. Adapun orang itu, orang yang ingin aku panggil dia, ayah, suatu hari nanti. Aku akan membunuhnya. Ketika Jasmine berbicara, aura pembunuh yang menusuk juga dilepaskan, menyebabkan tubuh Yun Che tiba-tiba menjadi kaku. Ayah, yaitu, ayahnya, tetapi ketika dia menyebut ayahnya, dia mengungkapkan kebencian yang mendalam dan niat membunuh. Kamu membenci ayahmu, kenapa? Yun Che bertanya ragu-ragu. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan, kata Jasmine dingin. Yun Che masih menolak untuk menyerah dan bertanya langsung, ayahmu, sepertinya dia harus menjadi raja di suatu tempat. Jika kamu begitu kuat, ayahmu juga harusnya lebih kuat lagi, kan? Suara Jasmine tanpa emosi, kamu ingin tahu seberapa kuat dia. Aku bisa memberitahumu, itu adalah jenis kekuatan yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Yun Che mengangkat dagunya dan berbisik, apakah itu? Alam ilahi yang legendaris, alam mendalam ilahi. Jasmine mencibir, pernahkah kamu mendengar tentang Raja Alam? Raja Alam, apa gelar itu? Tanya Yun Che. Karena kamu tidak tahu, maka jangan bertanya omong kosong lagi. Ketika kamu benar-benar memahami apa arti kata Raja Kai, kamu secara alami akan tahu betapa kuatnya orang itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia adalah, akan selalu ada yang salah dengannya. Suatu hari nanti, aku pasti akan membunuhnya juga. Yun Che tinggal di keluarga Yun dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan tubuh Yun King Hong dan Mu Yurou. Hanya dalam 5 hari berada di dalam tubuh, semua racun dingin di tubuh kedua orang itu dikeluarkan tanpa residu, membuat pasangan dan Yun Xiao hampir menangis kegirangan. Setelah itu, Meridian, pembuluh darah misterius, dan tubuh dipulihkan, dan di jalan ajaib di bawah keterampilan medis Futu Jue dan Yun Che yang luar biasa, tubuh kedua orang yang awalnya cacat pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada hari ke-10, Yun King Hong dapat berjalan dengan bebas. Pada hari ke-15, pembuluh darahnya yang dalam mulai pulih, menyembuhkan, memungkinkan dia melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk waktu yang singkat. Yun King Hong dan Mu Yurou pernah mengalami pasang surut dalam hidup mereka, namun akhir-akhir ini, mereka merasa seperti berada dalam mimpi setiap hari. Tinggalnya Yun Che di keluarga Yun tidak menimbulkan gangguan besar dalam keluarga Yun. Berita bahwa Yun Che dan Yun Xiao bersumpah bersaudara dan diadopsi sebagai anak angkat oleh Yun King Hong dan istrinya dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga Yun. Namun, setelah mengetahui bahwa kekuatan mendalam Yun Che hanya ada di alam Tianxuan, hampir tidak ada yang peduli tentang itu lagi. Untuk mempersiapkan kompetisi klan dan upacara 100 tahun pemerintahan Ratu Iblis Kecil, semua orang berada di tengah-tengah persiapan yang intens, terutama para murid muda yang ingin tampil menonjol. Sebulan berlalu dengan damai, Meridian, pembuluh darah dalam, dan tubuh Yun King Hong dan Mu Yurou semuanya pulih. Di tengah kegembiraan yang luar biasa, mereka diam-diam mulai memulihkan kekuatan mereka yang dalam. Tingkat kekuatan mendalam di antara mereka berdua saat itu jauh lebih tinggi daripada Yun Che, namun teknik agung Buddha Yun Che masih bisa memainkan peran pendukung yang kuat, namun dia tidak perlu lagi kelelahan setiap hari seperti yang dia lakukan sebulan yang lalu. Dia bertanya pada Yun Xiao, aku mendapat ruang latihan dan akhirnya mulai meningkatkan diri di waktu luangku setiap hari. Langit gelap dan malam tiba dengan tenang. Ding! Cermin fantasi ujung beku, sepanjang 5 kaki dibuka di ruang latihan besar, menghalangi semua suara di sini.
Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang memata-matainya, dia mengeluarkan slip giok yang memancarkan cahaya redup dari mutiara racun langit. Di slip giok, 4 kata, Huan Guang Leiji, terukir dengan jelas. Dia tidak membaca Huang Guang Leiji yang berinisiatif dibawa oleh Hua Minghai ke rumahnya karena dia memiliki beberapa keraguan. Tapi sekarang, dia berada di dunia lain, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke benua Tianxuan. Dia tidak punya alasan untuk menolak keterampilan tubuh yang mendalam dengan kemampuan menyelamatkan nyawa yang sangat kuat ini. Yun Ce perlahan membalikkan slip batu giok itu. Saat jari-jarinya menyentuhnya, energi yang dalam melonjak, dan formula mendalam yang tercetak di dalamnya perlahan memasuki pikirannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa cahaya ajaib dan tiang petir itu bukan hanya fisik sederhana keterampilan, itu mencakup 2 bagian. Bagian pertama adalah Liu Guang Leiyin. Bagian kedua adalah tiang cahaya hantu dan petir. Hua Minghai menggunakan teknik gerakan magis Hua Minghai, dan guntur cahaya mengalir yang tersembunyi memberi Yun Ce kejutan yang lebih besar. Ini adalah misteri tersembunyi yang sangat kuat. Keterampilan, saat menggunakan Liu Guang Leiyin, Anda dapat menekan aura energi mendalam Anda sendiri sampai batas tertentu, membuat Anda tampak lebih lemah dari aura energi mendalam yang sebenarnya. Yang paling penting adalah ketika rantai budidaya Liu Guang Leiyin mencapai titik ekstrim, Anda bisa sempurnakan auramu sendiri. Penyembunyian menyulitkan orang kuat yang jauh lebih kuat dari dirinya untuk mendeteksinya. Kekuatan Liu Guang Leiyin juga terlihat jelas di Hua Minghai. Dia mampu melarikan diri dari kejaran sekte Divine Phoenix karena Phantom Light Thunder Ji, tetapi dia mampu diam-diam menyelinap ke dalam Tuan dan sekte Divine Phoenix dengan singgasana sebanyak anjing, mengandalkan cahaya mengalir Lei Yin tanpa keraguan. Budidaya kekuatan mendalam Hua Minghai berada pada tahap akhir tahta, dan sekte Phoenix Ilahi memiliki banyak penguasa, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Dia memasuki rumah harta karun seolah-olah dia tidak berada di tanah siapapun. Jika Hua Minghai tidak sengaja menyentuhnya formasi misterius, diperkirakan sekte Divine Phoenix bahkan tidak mengetahui bahwa ada orang yang menyelinap ke dalamnya. Yun Ce ingat bahwa ketika dia pertama kali melakukan kontak dengan Hua Minghai, dia tidak memperhatikan auranya sama sekali, dia hanya mengandalkan kewaspadaan dan naluri selama bertahun-tahun. Untuk memperhatikan bahwa seseorang sedang menatapnya, itu bisa membuat orang yang kekuatannya 1 tingkat lebih tinggi darimu tidak dapat mendeteksi auramu sendiri. Ini hanyalah keterampilan magis seorang pencuri. Yun Ce diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan kemudian dia dengan cepat menyatukan pikirannya dan mulai pahami rahasia misterius Liu Guang Leiyin. Flowing Light Thunder Yin berbeda dengan Ice Cloud Wall dan Frozen and Fantasy Mirror. Fungsi Ice Cloud Wall dan Frozen and Fantasy Mirror adalah untuk mengisolasi, yang dapat mengisolasi kekuatan, nafas, dan suara. Namun, Flowing Light Thunder Yin menyempit dan menghalangi nafasnya sendiri. Mengenai penyembunyian aura, Yun Ce sudah memiliki dasar pelatihan di benua Changyun, ditambah dengan pemahamannya yang kuat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, rahasia misterius dan tak terbatas telah terintegrasi dalam pikiran Yun Ce, dan kemudian dia saat nafas batinnya beredar, energi misterius yang terpancar dari tubuhnya perlahan memudar. Dalam 2 jam, aliran cahaya dan guntur mulai terbentuk. Yun Ce yakin paling lama dalam waktu setengah bulan, dia bisa mencapai level Hua Minghai. Malam semakin dalam, Yun Ce telah diam selama lebih dari 3 jam berturut-turut. Aura energi yang dalam di tubuhnya telah turun ke tahap tengah alam mendalam bumi. Terlebih lagi, ketika orang lain melihatnya, tidak ada rasa pelanggaran. Pada saat ini, Yun Ce membuka matanya, melompat, mengulurkan tangannya, dan berteriak, "Honger, keluar!" Saat tanda pedang merah di lengannya berkilat, sambaran petir berwarna merah darah menjerit di tangan Yun Ce, dan kemudian berubah menjadi pedang pembunuh iblis yang memukul surga. Di bawah beban yang menakutkan, lengan Yun Ce tiba-tiba tenggelam, di sana juga ada ledakan di bawah kakinya, dan kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Sangat sulit bagi Yun Ce untuk mengendalikan pedang pembunuh setan pemalu surga yang asli. Setelah Honger memakan semua kesalahan panjang, itu berat badan meningkat secara signifikan, 1 poin. Yun Ce mengatur nafasnya, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil memegang pedang pembunuh iblis pemalu surga dengan kuat, dan kakinya bisa berdiri kokoh di tanah tanpa tenggelam. Dengan teriakan pelan, dia melambaikan pedang pembunuh iblis pemalu surga, dan tiba-tiba, badai melonjak, dan cermin fantasi ujung beku di sekitarnya runtuh.
Upacaranya semakin dekat, dan dia harus beradaptasi dengan berat pedang pembunuh iblis pemalu surga dalam waktu sesingkat mungkin dan mengerahkan kekuatan maksimalnya. Ah, Tuan, aku sangat menyebalkan. Aku tidur nyenyak, tapi kamu ingin membangunkanku. Honger mengeluarkan suara tidak puas. Di manik-manik di tengah pedang, Honger versi Saku mengusap matanya yang mengantuk, menggembungkan pipinya, terlihat sangat kesal. Aku akan mencarikan sesuatu yang enak untukmu besok, tidak apa-apa. Yun Ce terengah-engah. Begitu suara Yun Ce turun, mata Honger yang mengantuk tiba-tiba menjadi lebih cerah, sungguh. Wow, guru harus menepati janjinya. Guru memang yang terbaik. Guru pasti tidak bisa melakukannya besok, lupakan. Telinga Yun Ce bisa dengan jelas mendengar suara Honger menelan ludah. Dia bertanya pada Yun Xiao bahwa ada tempat yang menjual pedang Tian Xuan dan bahkan pedang Wang Xuan di kota Kaisar Iblis. Karena mata uang kedua benua berbeda, dia hanya bisa menggunakan uang Yun Xiao, uang pribadi Yun Xiao. Itu seharusnya tidak cukup. Mendapatkan pedang Tian Xuan mungkin cukup untuk mengirim gadis kecil ini yang hanya tahu cara makan, tidur dan bermain dalam waktu singkat. Waktu berlalu dengan cepat ketika Yun King Hong dan istrinya pulih dengan seluruh kekuatan mereka, dan Yun Ce memperbaiki lampu ajaib dan tiang petir. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Malam itu, Yun Ce tidak memperbaiki rantainya, tapi tertidur lelap. Ketika dia bangun, langit sudah agak cerah. Dia melompat dari tempat tidur, mengangkat lengannya, dan cahaya Xuan Gang menyala di lengannya. Dia memandang Xuan Gang dalam diam untuk beberapa saat, dan sosok Yun Chang Hai muncul di benaknya. Kakek, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Yun terpuruk, apalagi membiarkan reputasimu ternoda sedikit pun, bisik Yun Ce pada dirinya sendiri. Meskipun Yun Ce bangun cukup pagi, orang-orang di keluarga Yun sudah berpindah-pindah karena hari ini adalah hari kompetisi seluruh klan-klan Yun. Bersambung.